Saya lahir pada 5 Februari 1985, bungsu dari 4 bersaudara, 2 wanita dan 1 laki-laki. Ibuku adalah Maria Dolores dos Santos Aveiro, juru masak, dan ayahku adalah José Diniz Aveiro, seorang tukang kebun. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayahku adalah sosok yang mengenalkan sepak bola pada aku. Menjadi kitman di klub lokal Andorinha, dia membuka jalan bagi aku untuk menjadi pesepak bola nomor 1. Wajahnya dikenal seluruh dunia yang mewakili kepercayaan diri, determinasi, kegigihan, kekuatan dan kualitas. Karir sepak bola aku membawaku dari Andorinha ke nasional lalu ke Pulau Utama bersama Sporting CP. Setelah 3 hari bekerja keras di masa trial, aku dikontrak pada usia 12. Saat kecil aku tidak berbeda dengan anak-anak lainnya, tutur Fernão Barroso kepada gol, wali aku yang menjadi kunci kepindahanku ke nasional. Tetapi dia punya sesuatu yang membuatku berbeda, yaitu sering bermain bola. Bahkan ketika masih sangat muda. Saat anak-anak lain belajar, aku mengenyampingkan itu untuk bermain bola. Caranya berlatih, memotivasi rekan satu tim, mengoreksi mereka, keinginan menang dan memberi kesan, jauh di atas rata-rata. Kami semua ingin bermain dan menyenangkan orang tua. Tetapi tidak bagi aku, impianku tidak berhenti di situ, aku ingin membuat semua orang yang melihatnya merasa senang. Aku kemudian menikmati kegemilangan selama 1 musim bersama Sporting sebelum hijrah ke klub terbesar di dunia, Manchester United. Di usia 18, aku belum melakukan apa-apa namun mendapat jersey ikonik nomor 7, yang sebelumnya digunakan oleh pemain-pemain hebat seperti George Best, Eric Cantona dan David Beckham. Hanya sedikit pemain yang dianggap sebagai George Best baru tetapi untuk pertama kali, ini terasa bagai sebuah pujian, tutur Best, figur ikonik si setan merah pada 2004. Langsung berhadapan dengan ekspektasi setinggi langit, orang biasa dipastikan bakal kesulitan tetapi bagi aku waktu muda hal tersebut adalah motivasi ekstra. Aku langsung dihadapkan pada kehormatan besar, pada 2007. Saat berada di Lisbon, kegigihan aku mendapat ujian lagi. Ibu kota terbukti sebuah tempat yang keras bagi seorang anak yang terlihat kurus, hingga aku sering diragukan. João Marques de Freitas, seorang socio Sporting yang punya peran atas kepindahan aku ke ibu kota menjelaskan, sulit bagi aku beradaptasi di Lisbon karena dari gaya bahasa saja orang-orang Madeira sudah berbeda. Aku juga punya masalah di sekolah, mereka sering mentertawakannya namun aku melawan. Ada satu momen aku ingin pergi, tetapi beruntung aku bertahan. Situasinya memang buruk. Hingga pada akhirnya aku benar-benar nyaris berhenti, aku tidak bahagia dan kembali ke Madeira. Beruntung komunikasi dengan Barroso berhasil menghilangkan segala keraguan dan aku naik pesawat lagi ke Pulau Utama untuk merajut cerita legendaris. Tetapi sukses memang tidak datang dengan sendirinya. Bahkan saat masih muda, etos kerjaku tidak tertandingi seperti yang diungkap mantan rekan setim Christopher Pilar. Aku berbeda karena aku bekerja sangat keras, bukan di sesi latihan tetapi setelahnya. Aku menambah latihan setidaknya setengah jam di area yang selama ini kurang dikuasai. Hanya yang terbaik yang sanggup menghadapi tekanan besar bermain untuk tim besar seperti ini dengan mahar transfer selangit. Namun aku berhasil membuktikan diri memang pantas meraih status superstar yang melewati batas-batas olahraga. Tentu saja kemasyhuran aku ini ditandai oleh pencapaian-pencapaian hebat di atas lapangan, aku berhasil mempertahankan kemampuan top dan selalu gemilang di momen-momen terbesar, seperti Klasiko melawan Barcelona atau mengambil tendangan penalti penting di final Liga Champions kontra Atletico Madrid. Ketika Real membutuhkan saya, aku memberi jawaban. Aku bahkan mereformasi diri sendiri, berganti posisi lebih ke dalam menjadi penyerang tengah dengan kualitas luar biasa dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub melewati torehan legenda seperti Ferenc Puskás, Alfredo Di Stefano dan Raul. Di tengah-tengah atmosfer hebat di Madrid yang bisa membuat pemain-pemain legendaris hancur karena tekanan, aku justru menjulang dengan menciptakan standar emas yang harus diburu oleh pemain lainnya. Sebagai tambahan dari 4 Ballon d'Or lainnya, aku menyambar sederet trofi bergengsi termasuk 4 Liga Champions, 3 di antaranya didapatkan secara beruntun, sebelum mengambil pilihan bergabung ke Juventus demi sebuah tantangan baru pada musim panas 2018. Di Turin aku berhadapan dengan kritik yang menyebutnya sudah terlalu tua untuk dihargai 100 juta euro. 3 gol dari 7 pertandingan Serie A masuk ke kategori awal yang lambat,
berdasar pada standar istimewa aku, tetapi aku kemudian membungkam peragu dengan gaya istimewa yang melontarkan Juventus ke babak perempat final Liga Champions. Lagi, aku membuktikan diri mampu bermain maksimal ketika berada di situasi tidak menguntungkan bahkan mustahil, mencetak hat-trick di babak 16 besar untuk membawa Juventus melewati rintangan keras dari Atletico Madrid dengan skor agregat 3-2. Wayne Rooney memuji kepercayaan diri mantan rekan timnya ini dalam autobiografi, "Jika ada orang yang punya kepercayaan diri lebih besar dari dia, saya belum pernah menemukannya. Dia bukan pemalu." Di kamar ganti aku Cristiano Ronaldo sering diejek soal keinginannya menjadi pemain terbaik seperti yang dijelaskan oleh legenda Inggris tersebut. Aku mengatakan pada mereka ingin menjadi pemain terbaik dunia, aku sangat ingin menjadi yang terbaik. Ambisi Rooney bukan omong kosong. Di kamar ganti sebelum musim 2006-07, saya melihat ada yang berbeda. Ronaldo lebih besar. Dia kembali dari Piala Dunia di Jerman dengan tubuh yang lebih berotot, sepertinya dia menambah berat badan di sepanjang musim panas. Saat pramusim, Ronaldo mulai memperlihatkan trik-trik hebat dan menajamkan penyelesaian akhirnya setelah berlari kencang. Saya tahu satu hal, ini mengubah Ronaldo tetapi bukan keberuntungan. Dia bekerja sangat keras. Ketika saya melihatnya berlatih atau mencetak gol-gol hebat di laga persahabatan pramusim, saya benar-benar berpikir dia akan menjadi pemain terbaik dunia. Kata Rooney ke media. Aku Cristiano memenangkan segalanya di Old Trafford termasuk Ballon d'Or pertamanya dari total 5, sebelum berpetualang bersama Real Madrid. Setelah digosipkan selama setahun bakal merapat ke Bernabeu, keinginan aku akhirnya tercapai dengan menyambar predikat pemain termahal di dunia dengan bandrol transfer 94 juta euro. Ketika diperkenalkan oleh klub pada fans, 80.000 orang memadati stadion. Di kampanye internasional sekarang, bintang berusia 34 tersebut akan mencoba menghadirkan kegembiraan lainnya untuk Portugal pada musim panas ini. Swiss sudah mencoba menghalangi jalan kami ke final namun gagal, hat-trick dari aku hingga terjungkal 3-1 di Porto. Belanda kemudian datang sebagai tantangan Portugal berikutnya, dan saya memainkan performa pemimpin untuk membantu negaraku meraih gelar mayor lagi dengan Portugal menjadi juara perdana UEFA Nations League. Di sepanjang karirku yang melegenda, aku selalu memberi bukti sanggup memutar prediksi, membuatku menjadi contoh bagi siapapun yang ingin memiliki kualitas tinggi. Kerja keras, dedikasi, kepercayaan diri besar adalah kendaraan yang mengangkat aku ke status abadi di permainan yang aku cintai. Ajax mungkin memang terlalu kuat bagi tim Italia ini, tetapi aku tetap memberi kontribusi gol saat Sinyonya tua kalah tipis dan kemudian membantu tim menyegel Scudetto lainnya. Aku memiliki kesempatan untuk menciptakan sejarah dengan menjadi kapten dan merajai kompetisi baru UEFA itu berada di depan mata, sebagai insentif. Aku bisa melakukannya di rumah sendiri. Sekarang kesempatan untuk menciptakan sejarah dengan menjadi kapten dan merajai kompetisi baru UEFA itu berada di depan mata, sebagai insentif, aku bisa melakukannya di rumah sendiri. Euro 2004 adalah kekecewaan untuk diri saya dan Portugal karena kalah dari Yunani di final, namun di luar prediksi kebanyakan orang aku dan rekan setimku terus berusaha hingga meraih sukses di Prancis 12 tahun kemudian.